Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa lagi bersama saya di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu berbagi edukasi dan pengalaman nyata seputar dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang cara mempercepat dan melebatkan bunga serta buah pada bonsai sakura mikro. Detail edukasinya meliputi pruning daun, pemupukan pembungaan dan pembuahan, dan yang terakhir pemberian nutrisi tambahan pupuk cair untuk mempercepat dan melebatkan bunga serta buahnya. Berikut saya bagikan sedikit penjelasan tentang bonsai sakura mikro. Bonsai sakura mikro atau disebut dalam ilmiahnya yaitu Malpighiaea glabra adalah tanaman hias berbunga yang populer dijadikan bonsai karena batang lentur, mudah dirawat dan sering berbunga dan berbuah. Tanaman ini bukan sakura asli dari Jepang, melainkan tanaman tropis atau subtropis yang menghasilkan bunga kecil, berwarna merah muda atau putih serta berbuah kecil. Berikut beberapa karakteristik dan perawatan bonsai sakura mikro. Ukuran sakura mikro umumnya dibentuk dalam ukuran mini dengan tinggi sekitar 15-20 cm, cocok untuk meja atau hiasan interior. Perawatannya membutuhkan sinar matahari intensif, penyiraman teratur, dan pemangkasan rutin pada musim semi atau musim panas untuk mempertahankan bentuk. Tanah yang subur dan lembut sangat diperlukan untuk menanam sakura mikro. Pupuk tinggi fosfor digunakan untuk merangsang pembungaan. Bonsai ini populer karena penampilannya yang menawan, mudah beradaptasi, dan kemampuannya untuk menambah suasana damai di dalam rumah. Mungkin dari beberapa sahabat pemula jarang mengetahui bahwa bonsai sakura mikro selain berbunga tetapi juga bisa berbuah. Dan keunggulan bonsai sakura mikro sangat cocok untuk pemula maupun profesional. Perawatannya mudah seperti jenis bonsai berbunga lainnya dan juga ideal untuk diprogram sito, mame ataupun jenis small. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, saya akan lakukan pruning daun di bagian pucuk dan sekalian perapian gerak dasarnya supaya tidak berubah. Pruning daun pada bonsai sakura mikro berikut, ini tidak ada treatment ataupun cara khusus. Jadi sahabat tinggal potong seperti biasa di bagian pucuknya atau bagian melebihi batas program bonsai tersebut. Pruning daun pada sakura mikro sifatnya sangat penting dan wajib dilakukan. Selain merimbunkan daun dan mengecilkan ukuran daun, tetapi pruning daun adalah salah satu tips untuk memicu tunas-tunas bunga dan tunas-tunas buah. Semakin sahabat sering lakukan pruning daun, maka pertumbuhan daun akan lebih kecil dan makin rimbun. Jadi bagi sahabat pemula di dunia bonsai, diharapkan dalam merawat atau program suatu bahan bonsai, supaya hasilnya sesuai yang diharapkan, lakukanlah step by step-nya sesuai yang dilakukan para senior atau pakar bonsai. Dan jangan terburu-buru supaya membuahkan hasil maksimal dan kepuasan dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu. Dengan pruning daun tersebut, pohon akan sedikit stres sehingga akan memicu pertumbuhan tunas-tunas bunga maupun tunas-tunas buah. Namun untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan, bukan hanya sekedar pruning daun saja. Masih ada beberapa tahap yang perlu sahabat lakukan. Manfaat pruning daun selain memperkecil ukuran daun dan mempercepat pembungaan dan pembuahan, pruning daun wajib dilakukan pada bonsai jenis apapun itu, karena tujuannya yaitu menjaga ukuran daun tetap kecil, merangsang pertumbuhan tunas baru, serta merapatkan percabangan dan perantingan, dan yang terakhir mengurangi risiko mati ranting. Karena pruning daun justru merupakan suatu bentuk perawatan rutin agar bonsai tetap sehat, indah, dan terjaga, dan sesuai dengan bentuk programnya yang kita inginkan. Selain itu ada faktor pentingnya untuk daun, yaitu asupan cahaya matahari. Cahaya matahari adalah faktor terpenting dalam menjaga kesuburan daun.
Dan jenis Sakura Micro adalah jenis tanaman yang menyukai sinar matahari dengan penjemuran penuh atau seharian. Jenis bonsai Sakura Micro sebaiknya letakkan di area yang terkena sinar matahari langsung agar proses fotosintesisnya berjalan optimal. Dengan fotosintesis yang baik, daun akan tumbuh subur, sehat, dan berwarna hijau pekat serta mengkilat. Dan tunas-tunas untuk daun atau pembuahan pun akan lebih cepat. Ketelitian di saat pruning daun sangatlah penting, terutama peralatan atau gunting yang digunakan pun harus sesuai. Yang terpenting gunting yang digunakan ujungnya runcing dan tajam. Alangkah bagusnya sahabat gunakan gunting yang dikhususkan untuk bonsai, supaya lebih aman, karena gunting untuk bonsai walaupun harganya di atas rata-rata gunting biasa, tapi dari segi ketajaman maupun segi praktisnya, saat digunakan tidak diragukan lagi. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan, supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan daun. Dan selain itu, bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena pembusukan daun. Di tahap edukasi yang kedua, yaitu saya lakukan pemupukan pada bonsai Sakura Micro berikut. Untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan pada bonsai Sakura Micro, sahabat dapat dilakukan dengan pemberian pupuk tinggi fosfor dan kalium di saat musim panas yang aktif. Usahakan pemupukan dengan cara tepat secara rutin selama masa pertumbuhan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Untuk pupuk berikut adalah jenis pupuk bukan cair. Yang saya gunakan kali ini jenis pupuk NPK. Saya hanya menaruh beberapa saja di atas media tanam, kurang lebih 10 butir saja, dan jauh dari batang utama. Karena NPK sifatnya panas, jadi sahabat harus hati-hati dan bijak dalam pemupukannya. Di samping itu juga, pencahayaan matahari harus maksimal karena Sakura Micro membutuhkan paparan sinar matahari langsung dan maksimal. Setidaknya 6-8 jam sehari untuk memicu fotosintesis optimal yang diperlukan untuk berbunga dan berbuah. Di dalam penyiraman juga harus konsisten. Sahabat harus jaga kelembapan tanahnya, terutama saat masa berbunga. Namun hindari penyiraman berlebih karena bisa merusak akar. Dan di tahap edukasi yang terakhir atau tahap yang ketiga, saya lakukan penyiraman nutrisi pupuk cair pada bonsai Sakura Micro tersebut. Penyiraman pupuk cair pada bonsai Sakura Micro dengan pupuk khusus harus dilakukan dengan hati-hati agar nutrisi terserap optimal, tanpa merusak akar. Pupuk cair disarankan karena lebih cepat diserap oleh media tanam bonsai yang terbatas. Pupuk cair yang saya gunakan bukan jenis NPK, jadi sangat aman dan juga bisa disemprotkan langsung pada daun dan batang untuk nutrisi instan. Jadi karena pupuk ini aman, saya selalu semprotkan pada daun bagian atas dan bawah, dan saya lakukan seminggu atau 2 minggu sekali. Namun apabila yang sahabat gunakan pupuk cairnya jenis NPK yang dilarutkan, usahakan siram air terlebih dahulu pada media tanamnya. Dan jangan menyiram pupuk di saat kondisi lembab ataupun kering, sebelum menyiram pupuk tersebut. Ini mencegah akar terbakar oleh nutrisi yang terlalu pekat. Dan apabila sahabat menggunakan NPK, dan NPK itu adalah sifatnya panas, siramkan larutan pupuk cair secara merata di permukaan media tanamnya saja, dan hindari mengenai batang utama secara berlebihan. Namun saya sendiri jarang menggunakan NPK dengan sistem kocor atau siram. Saya lebih sering pemupukan dengan cara sistem taruh beberapa saja di atas media tanam dan jauh dari batang utama. Berikut tampilan bonsai Sakura Micro setelah dilakukannya treatment atau perawatan untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan. Dan setelah 2 atau 3 minggu, saya akan update lagi perkembangannya bonsai tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapannya. Jadi poin intinya untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan yang saya lakukan selama ini,
yaitu wajib pruning, pemupukan yang bijak serta pemilihan pupuk yang sesuai, dan penyiraman yang teratur dan sesuai. Dan yang terakhir yaitu pencahayaan yang maksimal. Semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Dan semoga hasil bonsai-bonsai sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan cepat berbunga serta berbuah. Jadi apabila sahabat memiliki atau rencana merawat bonsai jenis Sakura Micro, sahabat bisa ikuti tahap-tahap perawatan dan treatment yang saya bagikan. Dan apabila penjelasan saya kurang jelas, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Saya sangat terbuka dan berbagi pengalaman kepada siapapun tentang bonsai. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.